Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam renungan kita pagi hari ini. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami memulai hari yang baru ini berkat kasih setiamu bagi hidup kami. Pujian dan syukur bagimu atas segala yang sudah kami terima di waktu yang lampau. Tuntunlah kami dengan firman-Mu di hari yang baru ini. Semoga kami dimampukan untuk senantiasa berbagi kepada sesama kami, seperti putra-Mu sendiri selalu mau berbagi demi kebahagiaan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mendengar bacaan pagi hari ini, ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, orang membawa orang-orang lumpuh, buta, dan aneka penyakit kepada Yesus dan minta agar mereka disembuhkan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Yang kedua, orang banyak itu yang datang mendengarkan Yesus sudah 3 hari mendengarkan pewartaan Yesus tanpa mereka meminta. Tuhan Yesus sendiri tergerak hatinya oleh belas kasihan, meminta kepada murid-murid untuk memberi mereka makan.
tanpa diminta. Tuhan Yesus dari hati memberi mereka makan. Kita ingat peristiwa di Kana ketika Maria hadir pada pesta perkawinan di Kana. Anggur kurang tanpa diminta oleh tuan pesta. Bunda Maria meminta pada putranya untuk membantu memperbanyak anggur supaya pesta bisa berlangsung hingga selesai. Tanpa diminta, Ibu Maria memiliki hati untuk membantu. Demikian Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini, Dia tergerak hati meminta para murid untuk memberi orang banyak itu makan. Dan mereka memberi apa yang ada pada mereka. Roti dan ikan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Itulah perbuatan Yesus yang keluar dari hati tanpa diminta oleh orang banyak. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, peristiwa perbanyakan roti dan ikan ini mengingatkan kita akan Ekaristi Kudus, di mana Tuhan Yesus juga senantiasa membagi-bagikan dirinya kepada kita sekalian, agar kita dikenyangkan dan kita memperoleh kehidupan. Mari kita belajar dari perbuatan Yesus untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Di dalam dunia kita dewasa ini, ada banyak kesulitan di dalam kehidupan sesama kita. Ada kelaparan, ada orang yang kurang gizi dan lain sebagainya. Bahkan Paus Fransiskus meminta kita untuk memberikan perhatian kepada mereka yang miskin, yang lapar. Apakah hati kita tersentuh untuk berbagi kepada orang lain? Mari kita belajar dari Yesus untuk hidup kita setiap hari di mana kita berada. Hendaknya kita memiliki hati untuk berbuat sesuatu tanpa diminta oleh orang lain, karena kita tahu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan kita. Apakah kita juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial, di mana kita diminta untuk memberikan sumbangan bagi mereka yang menderita? Apakah ada kesediaan kita untuk berbagi kepada sesama kita? Mari kita berusaha untuk mengisi hidup kita dengan belajar untuk berbagi terus-menerus dalam hidup kita. Semoga Ekaristi Kudus yang kita rayakan kiranya membantu kita untuk menjadi orang yang selalu mau berbagi kepada sesama kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami, terutama Engkau memberikan Putra-Mu yang terkasih untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau belajar dari segala yang Putra-Mu ajarkan kepada kami untuk senantiasa
berbagi kepada sesama agar mereka pun boleh menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya. Bantulah kami selalu untuk selalu mau berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, kerjaan Anda hari ini, saudara-saudari kita yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.